dokumen kependudukan mempunyai peranan penting bagi penduduk. Prosedur normal yang dilakukan adalah masyarakat perlu datang ke kantor dinas urusan Dukcapil setempat dengan membawa dokumen pendukung yang diterbitkan oleh rumah sakit. Hal tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat karena proses yang dilakukan masih panjang dan harus datang ke lebih dari satu tempat. Kondisi tersebut sesuai dengan data BPS tahun 2021, baru 89% anak di Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan layanan kependudukan, menghadirkan inovasi kolak pisang yang telah diresmikan secara langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kolak pisang atau kolaborasi Dukcapil dengan Rumah Sakit Nol Gratifikasi. Kolak pisang merupakan layanan Same Day Service akta kelahiran, KIA, KK, dan akta kematian. Masyarakat ketika melahirkan di fasilitas kesehatan, secara otomatis akan mendapatkan KIA, akta kelahiran dan kartu keluarga di hari yang sama, atau maksimal 24 jam setelah syarat dinyatakan lengkap. Selain itu, layanan tersebut gratis atau tidak dikenakan biaya. Dalam implementasinya, Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit atau klinik kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Saat ini sudah ada 23 fasilitas kesehatan yang sudah berkolaborasi dalam mengimplementasi kolak pisang. Jumlah tersebut tersebar di beberapa kota, kabupaten di Jawa Timur. Dengan adanya kolak pisang, manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat diantaranya tidak perlu lagi datang ke dinas terkait untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan, waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Bagi rumah sakit akan lebih mudah dalam melakukan pendataan pasien. Sedangkan bagi pemerintah, layanan kolak pisang dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan persentase kepemilikan akta kelahiran bagi anak. Perempuan ojek online merupakan perempuan yang bekerja dengan gigih di sektor informal yang seringkali terabaikan dan rentan. Mereka tidak memiliki keamanan pekerjaan formal. Mereka mengandalkan pendapatan harian yang nilainya kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Perempuan-perempuan ini adalah tulang punggung bagi keluarga. Mereka menghadapi berbagai resiko dan ketidakpastian, salah satunya tindak kekerasan. Berdasarkan hasil survei menunjukkan 16,9% perempuan ojek online mengalami kekerasan saat mereka bekerja. Dinas P3AK menginisiasi adanya Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online atau Gaspol dengan diawali pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 2021. Gubernur Jawa Timur mendukung secara penuh gerakan tersebut. Gaspol memberikan kesempatan kepada perempuan ojek online untuk mengakses pengembangan diri dan juga pengembangan rohani, serta membantu mereka untuk dapat mandiri. Program pelatihan dan bimbingan yang tersedia diantaranya kegiatan kerohanian, memasak, tata rias, dan bela diri atau jujitsu. Dinas P3AK juga menyediakan ruang untuk gelar produk sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, Gaspol yang dikelola Provinsi Jawa Timur telah diikuti 573 perempuan ojek online dan telah direplikasi kabupaten kota diantaranya Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Malang Raya. Adanya Gaspol mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Beberapa di antaranya telah berhasil membuka usaha secara mandiri seperti Z Chicken dan Facial Treatment. Adanya Gaspol diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, penurunan angka kekerasan, dan menjadikan mereka perempuan yang berdaya dan berakhlak. Ibu Ulfi ini harapannya apa Bu dengan mengikuti pelatihan ini? Harapannya ya supaya kita tidak kerja di jalanan terus, kita bisa buka usaha sendiri di rumah.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa belajar, diberikan pelatihan facial dan make up. Sebagai pengemudi ojek online kan resikonya tinggi ya Bu ya, tapi dengan adanya pelatihan ini saya sangat terbantu, bisa mencari nafkah dengan keterampilan saya yang baru, dan saya sudah, jujur aja saya sudah mengurangi aktivitas saya untuk di jalan. Apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang juga ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar. Stunting tidak sekedar bertubuh pendek, melainkan juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Gejala stunting dapat dikenali dengan postur anak yang lebih rendah daripada usianya, proporsi tubuh yang normal tetapi muka lebih muda daripada usianya, berat badan anak lebih rendah daripada usianya, serta pertumbuhan tulang yang tertunda. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dalam rentang waktu yang lama, dimulai sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting bisa disebabkan oleh calon ibu mengalami kek atau kekurangan energi kronik. Hal ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. Kek disebabkan oleh makanan yang diserap tubuh tidak mengandung asupan gizi yang cukup, sehingga menyebabkan badan terlalu kurus. Selama remaja, calon ibu mengalami anemia. Zat besi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Apabila calon ibu mengalami anemia, maka akan melahirkan anak yang beresiko stunting. Jenis makanan yang dikonsumsi pada saat kehamilan kurang beragam. Hal ini menyebabkan kekurangan asupan gizi karena calon ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kurangnya kebutuhan suplemen semasa hamil, sehingga janin kurang mendapatkan asupan tambahan untuk perkembangannya. Praktek pengasuhan yang tidak baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait gizi dan kesehatan akan menimbulkan anak beresiko stunting. Terbatasnya layanan kesehatan seperti layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas yang bertujuan untuk screening janin selama masa kehamilan. Kurangnya akses makanan bergizi yang merupakan komponen penting di masa pertumbuhan anak. Apabila gizi tidak tercukupi, maka organ tubuh anak tidak dapat berkembang dengan maksimal. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Banyaknya mikroorganisme seperti patogen dan bakteri E. coli pada air kotor akan mengganggu sistem tubuh manusia apabila dikonsumsi. Tanpa sanitasi yang baik, maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor sehingga kualitas air juga ikut menurun. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai masalah. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan kondisi yang buruk, yang kemudian calon ibu akan melahirkan bayi dengan risiko gizi buruk. Anak menjadi rentan terkena penyakit atau infeksi, resiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, beresiko Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Kepala UPT PPA Provinsi Jawa Timur, Ibu Sinta Mawardiana, SEMA,
Dan juga selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini, Bapak Gali Pambuko SH. Berjumpa lagi dengan kami di acara Sapa DP3AK, Semangat Pagi Tangkas Tuntas, Atasi Masalah Perempuan, Anak, Keluarga, dan Kependudukan di Jawa Timur. Tidak terasa, saat ini kita telah memasuki Sapa DP3AK seri ke-118. Program ini adalah inovasi dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, di mana di setiap minggunya, yaitu hari Senin pukul 10 pagi, diadakan webinar santai dengan para narasumber yang berkualitas dan membahas topik-topik terhangat seputar perempuan, anak, keluarga, maupun kependudukan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Agnes Fauzia selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang santai dengan topik yaitu pemenuhan hak anak bagi anak berhadapan dengan hukum. Namun, sebelum kita mulai acara inti kita akan mendengar sambutan dari Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Ibu Sinta Mawardiana SE, MA, selaku Kepala UPT PPA Jatim. Dikarenakan pada hari ini Ibu Kadis sedang ada kegiatan lain. Baik, kepada Ibu Sinta Mawardiana SE, MA, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sapa DP3AK. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf karena Ibu Kepala DP3AK hari ini tidak bisa hadir untuk membuka kegiatan Sapa hari ini. Karena beliau hari ini ada tugas kedinasan ke luar provinsi. Jadi beliau menitipkan salam buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bisa mengikuti Sapa DP3AK dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta Sapa DP3AK yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kegiatan kali ini yang dilaksanakan secara daring. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat buat kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemenuhan hak anak wajib kita berikan secara menyeluruh demi kepentingan terbaik untuk anak. Tidak terkecuali bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Siapakah anak yang berhadapan dengan hukum? Yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang sedang menjadi saksi, bisa menjadi korban, ataupun sebagai pelaku dalam proses hukumnya, sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Kita sebagai pelayan masyarakat yang membidangi perlindungan anak, wajib menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum haruslah tetap dipenuhi hak-haknya. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, aminduk, dan hak-hak lainnya, termasuk terhindar dari tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, kami berharap dengan adanya kegiatan Sapa kali ini, kita bisa lebih memahami bagaimana cara untuk memberikan pemenuhan hak anak bagi anak berhadapan dengan hukum, agar semua anak-anak di Indonesia lebih bisa. Karena di tangan anak-anak lah masa depan negara Indonesia akan diteruskan oleh mereka. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama acara Sapa DP3AK pada hari ini dengan narasumber Bapak Galih Pamungkas, Bapak Galih Pambuko, sarjana hukum, analis kebijakan ahli muda bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak DP3AK Provinsi Jawa Timur. Baik, dengan meminta ridhoan Allah Subhanahu wa taala, secara resmi saya membuka kegiatan Sapa DP3AK seri yang ke-118 ini dengan mengucapkan
Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti sampai dengan selesai tanpa ada halangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta atas sambutan yang luar biasa yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Gali Pambuko, SH. Beliau merupakan analis kebijakan ahli muda dari bidang PPHA, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur. Baik, Pak Galih, apakah sudah bergabung? Bagaimana kabarnya hari ini? Siap. Mbak Agnes, terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Kepada Bapak Galih, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Agnes, Bu Sinta, atas kesempatan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan informasi, bertukar cerita dengan teman-teman yang hadir di sini. Bukan berarti saya lebih ahli, tidak. Karena mungkin ya memang tugasnya dari kami, apa yang mungkin sudah kami dapatkan dari pengalaman dari kejadian-kejadian ini bisa kami share ke teman-teman. Ini adalah pemenuhan hak anak bagi anak yang dapat dengan hukum. Ya, terima kasih. Dibantu tulisannya. Beda anak pemenuhan haknya dengan anak yang kawasan kita dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ini. Saya lihat yang hadir di sini adalah teman-teman di bidang yang penanganan, ya, penanganan terkait ABH yang setiap hari, setiap saat ketemu dengan mereka. Next, man. Nah, ini kenapa ABH juga harus diperhatikan. Karena pertama, kita fokusnya tidak ke ABH, kita fokusnya ke anaknya. Anak adalah merupakan amanat yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dititipkan kepada kita jaga, kita rawat untuk tumbuh kembangnya juga, tumbuhannya. Tapi mungkin pada suatu saat, pada suatu fase, anak tersebut mengalami suatu kejadian yang mungkin itu karena berbagai macam hal, karena mungkin di keluarga, lingkungan, atau situasi yang memaksa dia untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Nah, kalau sudah melakukan seperti ini, pasti yang awal yang diterima adalah stigma. Stigma ke mereka, yang anaknya ini gak bener lah, anak ini yang susah dibilangi, anak ini yang macam-macam lah. Saya pikir dan juga bagi teman-teman yang di sini pasti pernah mendengar atau melihat dari komen sana sini, sepertinya tidak ada satu yang negatif terkait perilaku mereka. Apalagi yang sudah mungkin menurut masyarakat ini, wah ini sudah tidak benar ini harus ada hukuman yang setimpal buat mereka. Mereka harus ada sesuatu yang bisa membuat mereka jera, sesuatu yang bisa membuat mereka takut tidak mengulangi. Dan hal-hal tersebut seakan-akan menutupi bahwa di luar mereka, kesalahan mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran itu, mereka tetap anak-anak. Mereka tetap punya hak yang sama seperti teman-teman mereka yang lain yang bisa
kok dikatakan kondisi mereka baik-baik saja, tidak bermasalah. Nah, untuk tahu apa sih pengertian ABH, seperti yang sudah disampaikan Bu Sinta tadi, ABH adalah atau anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, atau anak sebagai saksi dari tindak pidana. Mereka yang bermasalah atau anak yang menjadi korban dan saksi ini disebut anak berhadapan dengan hukum. Nah, bagaimana dengan hak-hak mereka? Karena setelah berproses ini, pastinya mereka akan mengalami proses seperti BAP, contoh ya, dimintai keterangan atau oh, apa itu yang terkait sistem hukum. Iya, memang. Tapi selama menjalani proses tersebut atau setelah selesai proses tersebut, mereka tetap harus terpenuhi hak-haknya. Apa sih hak mereka? Mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengasuhan yang baik, baik itu dari orang tuanya sendiri atau mungkin keluarga asuh. Karena pada satu kondisi, situasi di keluarga asal belum memungkinkan untuk anak ini kembali. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak sipilnya. Seperti apa hak sipil? Hak induknya. Terus bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk menyampaikan pikirannya. Gitu. Hak-hak itu yang tetap harus dipenuhi, meskipun anak-anak tersebut mengalami situasi yang berhadapan dengan hukum. Next. Saya bantu untuk next, Mas Indra. Kebijakan penanganan ABH adalah penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, keadilan restoratif atau restoratif justice. Yang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, baik oleh APH, pemerintah, provinsi, kabupaten, organisasi, pengacara, secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan. Karena ini sesuai dengan dalam SPPA, di mana untuk penanganan ABH itu berdasarkan asas pelindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Ini berkaitan dengan di masa lalu, bahwa paradigma masa lalu adalah retributive justice, restitusi justice, dan akhirnya setelah perkembangan zaman ternyata itu tidak malah menambah baik bagi kondisi anak-anak. Akhirnya ini sampai pada restoratif justice. Gitu. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi sinergi dari beberapa pihak ini diharapkan ini tidak ada setelah kejadian ini, tidak ada saling dendam, dan anak-anak ini dijauhkan dari hal-hal yang berbau apa istilahnya ya, kekerasan yang bisa memicu dia. Ya. Contoh sekarang
sudah dipisahkan dengan tahanan yang dewasa. Itu karena apa? Nanti takutnya setelah masuk ini, mungkin pada kasus dulu ditempatkan di tahanan dewasa, jadi tidak jadi tambah baik, malah menjadi bertambah ilmunya. Next. Nah, dalam prinsip pelaksanaan penanganan ABH juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak anak yang ada dalam konvensi hak anak, yang seperti saya sebutkan tadi, seperti non-diskriminasi, diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap eh, pendapat anak. Meskipun mereka dalam situasi seperti itu, mereka harus diberi kesempatan, yang tidak ada istilahnya karena mereka berperkara, mereka tidak berhak untuk seperti temannya, untuk sekolah, untuk memperoleh eh, kesempatan untuk berorganisasi, tidak untuk menyampaikan pendapatnya, terus diskriminasi, mereka, kamu ini eh, sudah seperti ini, jadi kamu tidak boleh ini, nanti akan ngerut-ngeruti atau apa istilahnya, yang itu tidak ada. Jadi mereka sama eh, haknya dengan anak-anak yang kondisinya normal. Mereka bebas melakukan apapun. Jadi misalnya dalam seperti yang saya ketahui, misal pada saat pemeriksaan atau BAP, mereka masih harus sekolah atau mereka ujian. Itu mereka tetap bisa menyelesaikan itu semua. Sekolah dulu, menyelesaikan ujian dulu, setelah itu baru mereka istilahnya diperiksa atau di BAP. Dan mereka juga harus diperhatikan kebutuhannya. Jadi tidak bisa terus disamakan, misalnya ini perempuan sama eh, laki ini disamakan untuk kebutuhan, tidak bisa. Ini harus dibedakan. Jadi eh, tetap memperoleh kebebasan, tapi ada pembedaan. Salah satunya yang seperti yang contoh yang paling dekat adalah misalnya ABH ini perempuan dan anak ini pasti akan penanganannya akan beda. Gitu. Mereka pun berhak untuk memperoleh penanganan kesehatan. Misal teman-teman yang ada di LPKA atau eh, rutan atau Bapas yang memang dititipi eh, anak-anak ABH ini, mereka tetap bisa memperoleh akses kesehatan, akses untuk mendapatkan asupan dari instansi atau lembaga seperti eh, contoh ya, maksudnya di beberapa tempat, di satu tempat misalnya contoh di LBKA Blitar, ini informasi yang saya peroleh, di LPKA Blitar ini mereka ada pertemuan dengan forum anak setempat. Eh, Mereka belajar untuk bagaimana bisa berorganisasi, bagaimana bisa mengembangkan bakat mereka yang mungkin selama ini tertutup hal-hal negatif yang sudah mereka lakukan.
mereka belajar untuk eh, bagaimana bicara, bagaimana dengan eh, menyampaikan ide-ide itu seperti apa sih. Dan ini tentunya akan sangat bagus untuk perkembangan mental mereka. Setelah, misalnya setelah ini selesai masa mereka di situ, mereka jadi punya bekal. Oh iya ya, saya harus harus seperti ini. Gimana caranya? Oh ternyata setelah kami mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan ini, eh, ternyata manfaatnya ini. Dan itu yang paling dibutuhkan dari anak-anak kan bagaimana lingkungan itu bisa mengangkat eh, kembali kepercayaan diri mereka. Karena sangat eh, berat ya, maksudnya untuk anak-anak mereka mengalami situasi tersebut yang mungkin itu tidak mereka kehendaki. Itu karena situasi di rumah mungkin, situasi di lingkungan yang memaksa dia seperti itu, yang akhirnya menjerumuskan mereka seperti itu. Akhirnya dengan hal-hal yang bisa menguatkan mental mereka, mereka akan berpikir ulang tentang masa depan mereka. Ini juga berlaku bagi korban kekerasan atau saksi yang merasa mungkin wah aku sudah tidak apa ya istilahnya kayaknya dunia berhenti di sini. Ternyata tidak ada pihak-pihak dan lembaga atau orang-orang yang masih peduli pada mereka dan ini yang harus dipenuhi dalam kehidupan mereka karena yang terpenting adalah bukan masalah apa yang sudah dilakukan nih, bukan apa yang sudah mereka perbuat atau kesalahan-kesalahan atau kejahatan, tapi bagaimana mereka bisa bangkit lagi, mereka bisa kembali hidup normal, kembali ke masyarakat yang akhirnya ini membuat mereka tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif yang bisa merugikan kehidupan mereka sendiri. Dan juga buat untuk korban ini kan mereka juga pastinya akan lebih percaya diri, lebih berani. Setelah ini sebelumnya kok seperti ini ya, sepertinya kok dunia ini sudah nggak berpihak sama aku atau apapun lah yang mereka pikirkan. Kalau ada hal situasi positif yang mengelilingi mereka, mereka akan menjadi sesuatu yang baru. Sulit, iya, pasti akan sulit. Dikerjakan sendiri, pasti tidak akan bisa. Ini butuh kerjasama, ini butuh kerelaan, legowo, keikhlasan kita dalam em, menangani pemenuhan hak anak dari ABH ini. Misal masalah pendidikan, tidak bisa ini hanya dipasrahkan ke LPKA atau DP3AK atau P3K. Ini tidak bisa. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, gimana terkait pendidikannya? Kita kolaborasi lah ke dinas atau lembaga yang mengurusi seperti itu. Karena ini di pengalaman di provinsi kami sering berkolaborasi antara UPT dan dinas. Kalau misalnya dalam penanganan eh, kasus ini ada menyangkut anak, misalnya anak korban atau anak pelaku atau anak yang dia kena imbas dari eh, kejadian dari orang tuanya, kami selalu berkolaborasi terkait sekolahnya. Yang paling sering nih eh, terkait sekolah mereka, bagaimana mereka masih bisa untuk bersekolah. Jadi kami koordinasi, kalau misalnya kita lihat tingkat pendidikannya,
yang kemarin yang terdekat ya Mbak Agnes ya, yang terkait untuk anak klien yang kena imbas dari kejadian orang tuanya, kami berkoordinasi dengan Dinas Surabaya karena anak-anaknya masih di tingkat SD, dan beberapa waktu yang lalu juga yang di SMA kami juga berkoordinasi dengan UPT Surabaya dan juga didik provinsi ini bagaimana untuk pendidikan mereka. Ya kami lakukan ya. Untuk yang SD ini masih masih berproses, dan untuk SMA ini sudah selesai. Memang eh, awal-awal memang ya memang susah ya, maksudnya koordinasi itu gampang-gampang ngangel memang. Bapak Ibu mungkin ya ada ada yang sering mengalami pasti ya. Ada susah untuk apa istilahnya untuk berkolaborasi. Nah, itu wajar lah, wajar karena memang ada beberapa yang mungkin masih belum belum bukan tidak memahami, tapi mungkin belum belum memahami bahwa untuk pemenuhan hak anak, perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dinas, satu instansi, satu lembaga, atau dibutuhkan memang kerjasama. Karena eh, tidak semua bisa kita ayai sendiri, mungkin ada keterbatasan anggaran, keterbatasan eh, SDM, dan lain-lain di luar kemampuan kita. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali kita lebih banyak diskusi, ya, lebih enak biar kami eh, tahu apa yang menjadi ini ya, berusaha tahu hanya untuk mengalami kasus anak, monggo. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Agnis. Baik, terima kasih Pak Gali atas paparan yang luar biasa. Bapak Ibu, setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh juga mungkin ada yang ingin sharing terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi di kabupaten kota. Atau mungkin ada juga yang ingin bertanya, boleh silahkan. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, bisa mengklik link yang sudah di-share di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya secara langsung dengan on mic. Nah, ini ada yang eh, angkat tangan, Bu Nita Paramawismi. Monggo silakan, Bu Nita. Ya, ya. Baik, Mbak Agnes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini, eh, di dalam menangani kasus-kasus anak bermasalah dengan hukum, itu sebenarnya kami dari pihak relawan itu sudah memberikan rekomendasi supaya dari tingkat penyidikan sampai ke dalam proses BAP perkara itu anak-anak didampingi oleh psikolog atau dilakukan asesmen dulu dengan psikolog. Bisa saya lanjutkan, nggih? Tadi saya terlempar ini. Agak terlempar ini Bu tadi. Ya, Nggih, monggo. nggih. Saya lanjutkan. Nah, seringkali Pak, kalau laporan itu sudah masuk ke kepolisian, nah ini kan ya kita tahu sama tahu lah. Kalau misalnya yang berperkara itu sudah pasti misalnya dari orang yang kuat, nah itu pasti kan langsung diproses sama polisi. Padahal kalau di dalam tingkat anak-anak kan tidak bisa. Ketika dia berada pada lingkungan yang lain atau yang menekan dia, kan
apa ini memberikan keterangan itu tidak bisa yang sebenarnya, atau ya mungkin karena dalam tekanan psikologisnya tidak baik. Nah, ini Pak yang seringkali kami hadapi di lapangan. Bagaimana ini bisa dilakukan rekomendasi yang lebih fix gitu loh, sebelum anak-anak ini menghadapi penyidikan. Begitu Pak, supaya ya apa hak-hak anak ini terpenuhi. Artinya secara psikologisnya diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalau kasus itu belum masuk persidangan atau BAP itu belum dinyatakan lengkap, pasti kan anak itu kan dititipkan di kepolisian atau polsek yang menangkap, begitu Pak, yang menangkap. Nah, kadang-kadang di lapangan pernah kita temui bahwa penangkapan itu dilakukan di sekolah. Ini kan sangat mengganggu. Nah, bagaimana Pak ini dari DP3 Jatim memberikan rekom soal rule itu, rule itu. Nah, belum lagi kalau masuk persidangan. Kadang-kadang kan disidangkan di pengadilan yang sama dengan orang-orang dewasa. Nah, ini menurut saya nggak fair gitu loh, karena psikologis anak-anak pasti berbeda. Mungkin itu Pak Galih yang saya tanyakan, mohon diberikan penjelasan. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Jadi tadi yang bisa saya rangkum ya pertanyaan dari Bu Nita ini terkait dengan mungkin bagaimana jika anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini mendapatkan pendampingan psikologis begitu nggak? Karena Ya. kebanyakan mereka tertekan begitu sehingga Oh ya, eh, begitu nggak Bu ya? ya siap begitu. Nah, kemudian Terima yang kedua ini anak ditangkap di sekolah, apakah itu tidak memperhatikan kondisi anak? Seperti itu nggak Bu? kasih. Ya, Mbak. Ya, baik. Mungkin Pak Ya, Gali bisa menjawab pertanyaan Siap, dari Bu Nita. makasih. siap. Terkait dengan situasi di lapangan seperti ini, Bu, nggih. Ini sekali lagi sudah ada pedoman bagi APH, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, dan prinsip-prinsip apa yang harus dipakai dalam penanganan anak. Karena penanganan anak ini beda sekali eh, dengan orang dewasa. Jadi lebih lebih khusus, lebih eh, banyak detailnya. Karena kita tahu anak secara pikiran mereka belum bisa tidak sendiri secara hukum, gitu. Jadi dengan masih adanya oknum mungkin atau APH yang masih seperti itu, ini menjadi tantangan bagi kami untuk oke, untuk memberikan apa ini penguatan lagi Ini kapasitas, oke, kembaliannya. kapasitas Oh, bagi sudah. APH. Ini salah satu yang bisa Mbak, kami jadikan ini harus usulan didengarkan. untuk kegiatan kami adalah penguatan atau peningkatan kapasitas dari APH dalam penanganan, khususnya dalam penanganan kasus anak. Karena memang untuk anak memang harus didampingi dalam selama proses ini, karena sekali lagi kondisi psikologis mereka memang belum sampai bisa Hah? eh, Oh ya, enggak boleh. membuat keputusan sendiri atau apa. Kadang teman-teman dalam penanganan ya eh, tidak bisa sehari Wah, ini memperoleh kalau keterangan habis mantu dari anak anak perempuan. tersebut. Pada saat kita mungkin asesmen atau apa, eh, saya mendapat cerita bahwa masih belum bisa bercerita, masih harus dibujuk eh, main dulu. Nanti setelah ini baru bercerita, bercerita itu pun baru eh, hanya ujungnya saja, masih belum ke masih luarnya, belum sampai ke pokok masalah. Ya memang seperti itu anak-anak itu kodrati, jadi tidak tidak bisa kita apa namanya, abaikan gitu, tidak bisa kita abaikan eh, sikap dasar dari anak-anak tersebut gitu.
Dan mungkin yang dari APH yang mereka apa untuk situasi di lapangan seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin karena mungkin ketidaktahuan mereka dalam apa gitu, dalam artian untuk bagaimana sih untuk menangani anak ini, bagaimana sih untuk bagaimana korban ini harus diperlakukan, karena sudah apa gitu, sudah jelas sekali untuk anak ini pada saat pelaksanaan itu harus seperti apa. Misal ini mereka tidak boleh apa istilahnya di kampanye yang seperti tadi ditangkap di sekolah, itu akan menjatuhkan apa gitu, harga diri mereka. Mereka akan semakin apa ya tertekan atas mereka sudah tertekan apa ya, situasi yang mereka alami ya. Tertekan dengan omongan sekitar, tertekan dengan eh, kondisi di keluarganya mungkin atau di sekolahnya, ditambah lagi dengan kondisi seperti itu, akan kurang bijak kalau memang itu tetap dilaksanakan. Dan memang perlu, sekali lagi memang perlu sekali ini, perlu peningkatan kapasitas dari APH agar mereka tahu bahwa penanganan anak ini tidak bisa sembarangan dan tidak bisa eh, disamakan dengan penanganan orang dewasa, dan juga bahwa tidak ada diskriminasi. Artinya kalau anak ini dari segmen tertentu atau dari eh, kalangan tertentu jadi cepat diproses. Kalau yang biasa-biasa saja, ini penanganannya juga biasa saja. Tidak. Prinsipnya kan tadi seperti yang saya sampaikan, non diskriminasi. Siapapun itu, mau dari keluarga manapun, suku apapun, agama apapun, kedudukannya sama, tidak ada perbedaan. Dan kami juga bisa merasakan betapa sulitnya untuk memahamkan itu ke beberapa APH mungkin yang masih belum mungkin Bu ini Bu masih belum eh, memahami tentang bagaimana SPPA tersebut, ya, bagaimana untuk memperlakukan anak pada saat berhadapan dengan hukum, mau itu jadi pelaku, korban atau saksi. Dan memang kita lihat, kita baca kan banyak juga yang penanganan yang tidak pas ke korbannya, akhirnya malah semakin menambah berita mereka. Dan salah satu kesulitan kan itu, mereka akan semakin bertambah ke apa penderitaan mereka dalam dalam apa situasi yang mereka hadapi. Ini menjadi eh, masukan bagi kami Bu, ini untuk peningkatan kapasitas agar mungkin tidak banyak tapi setidaknya ini eh, jadi rekomendasi bagi kami untuk bisa menyampaikan ke instansi atau lembaga terkait bagaimana untuk Iya, peningkatan kapasitas siap. bagi APH ini Bu. Demikian yang Iya. bisa saya sampaikan Bu Nita. Kalau Nggih, pripun? kalau begitu Pak, kalau relawan itu nanti mencari rekomendasinya dari mana Pak? Apakah kita dari lembaga bantuan hukum yang mendampingi ataukah langsung DP3A kalau Rekomendasi meminta untuk rekomendasi? Untuk itu apa tadi Bu? Ya, pemeriksaan didampingi psikolog, kami relawan ini harus larinya kemana? Rujukannya kemana? bisa dengan ini Bu, bisa dengan UPT setempat LBH. Bu, UPT atau Oh, LBH siap. yang G. Karena kan Oh ya, situasi khusus Bu. Khususnya begini Bu, iya. khususnya kan karena
ini anak-anak, bukan bukan dewasa ya, maksudnya akan Nggih, nggih. akan beda ceritanya kalau ini dewasa. Anak-anak ini kan lebih lebih detail toh, Bu. Nggih, Untuk nggih. kita, Siap, siap. nggih, kayak kayak penahanan kan mereka harus Nggih. harus juga memperhitungkan apakah itu bisa di polsek atau polres ya, itu ada orang dewasanya atau enggak gitu loh. Oh, nggih. Siap, siap. Jadi kan harus Nggih. memperhitungkan seperti itu, Bu ya. Mungkin mereka Ya, APH-nya mungkin belum belum sampai ke pemahaman itu, Bu. Barangkali kita bisa ya, sampaikan itu ke pertimbangannya karena ya. untuk penanganan kasus Oke, yang terkait anak ini. siap. Terima kasih Pak Galih Oke, atas sami-sami, anu Bu. ya, siap. Iya. Baik, mungkin bisa juga saya tambahkan sedikit nih Bu Nita. Biasanya kalau untuk anak-anak pelaku itu yang melakukan pendampingan adalah dari Bapas atau Balai Pemasyarakatan seperti itu. Namun memang ketika misalnya belum tersentuh anak-anak ini ya kita bisa mengkoordinasikan seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan Pak Galih untuk mungkin nanti juga menjadi masukan untuk kita membuat eh, program terkait dengan peningkatan peningkatan kapasitas begitu nggih Pak Galih. Iya, iya, siap. Soalnya kan anu Baik. kadang-kadang kan ini ya, kalau kita tahu sama tahu lah, kalau ketemu yang luar biasa kuatnya itu hari ini dilaporkan besok sudah bisa menangkap polisi itu, gitu. Jadi kalau ketemu yang kuat lah, kalau ketemu dengan yang kuat, Ya ini kan perbedaan biasanya prosesnya enggak. perbedaan Itu pelakuan ya, Bu. Kak, enggak, kami pernah ngalami Pak. Itu soalnya kejadiannya itu di wilayah Polsek, tetapi karena ini yang lapor ini kuat, itu langsung supaya cepat ditangani, langsung Polda. Ya, sementara kami kan masih mencari, mengumpulkan bukti dan sebagainya untuk mendampingi. Begitu, Pak. Terima kasih Oke, atas sami-sami, penjelasannya. Bu. Tadi ada pertanyaan di link kayaknya Mbak Agnes dari Oh ya. bisa kelempar tadi. Kalau nggak salah intinya begini, bagaimana kalau ada anak yang hamil dikeluarkan gitu. Oh, tadi saya Karena belum sempat. tadi Iya, eh, mungkin tadi sebelum saya kelempar, saya coba jawab. siap Kalau siap Pak. memang ada kasus seperti itu, Bu, eh, ini bisa diberi pemahaman ke sekolahnya bahwa apapun kondisinya, anak itu tetap sekolah, tidak boleh dikeluarkan. Karena pertama, itu adalah hak mereka. Yang kedua adalah untuk menjaga anak ini tidak semakin menderita, bahwa dia pasti eh, akan mendapat ya kanan kiri mungkin hal-hal negatif, tanggapan negatif tentang dia. Ini sekolah harus bisa menciptakan kondisi mendukung anak ini. Ini kan pasti kalau situasi hamil, ya itu kan bukan situasi yang mereka inginkan. Mereka pun tidak ingin ada di situasi seperti itu. Toh kalaupun mungkin sekolahnya ngotot seperti apa, ya sudah, kita dinas terkait, kita kolaborasi mencarikan sekolah untuk anak ini. Kita beri pengertian sekolah baru bahwa anak ini situasinya seperti ini, dan butuh dukungan. Kalau dulu kan mungkin hamil dikeluarkan, setelah keluar mereka tidak menempuh pendidikan, sudah tidak tahu harus seperti apa, masa depan sudah tidak jelas atau seperti apa. Sekarang tidak. Ya memang kalau dianggap salah, oke. Salah, oke. Tapi kan dia masih anak-anak. Dia menjadi seperti ini produk dari mana? Apakah keluarganya kah? Di mana dia tidak menemukan kasih sayang, rasa cinta,
yang selama ini dia dambakan untuk tumbuh kembangnya, sehingga dia berusaha mencari itu di luar. Nah, kok ternyata ketemu orang yang tidak pas, yang dianggapnya itu, oh bisa memenuhi apa yang aku cari selama ini, ternyata tidak. Karena semakin jerumus, atau lingkungan yang memaksa dia seperti itu. Banyak hal yang menyebabkan anak tersebut sampai pada situasi tersebut. Jadi lingkungan ini harus kita kita apa ya, kita setting atau kita bikin mendukung dia gitu, bahwa sudah memang salah, tapi ini kesalahan ini tidak harus kita eh, apa ya, kita ratapi terus. Masih masa depan masih ada, masa depan masih cerah untuk eh, korban atau pelaku atau ya anak-anak yang situasi seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo dari Bapak Ibu yang mungkin bisa apa ya, sharing atau apa yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami, bisa menjadi ilmu pengetahuan baru bagi kami, karena pasti rupa-rupa ini di teman-teman Kapota UPT yang biasa eh, mengalami peristiwa seperti ini. Monggo, Baik, tadi dipersilakan, sepertinya monggo. Bu Fulan. Bapak, nggih, Bu Fulan. Fulan, oke. Monggo Ya, Bu Fulan. silakan Ibu. Mic-nya mungkin Bu Fulan. Bu Fulan, mic-nya masih di mute. nggih. Ya, baik, silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mireng Bapak. Waalaikumsalam. Nama- Pun jelas, jelas Nggih. sekali. Monggo, Salam monggo. hormat Pak Galih, Mbak Oke, salam Agnes, Bu hormat, Bu. Sinta, nggih. Bapak mungkin perkenalkan, masih ingat Bapak 99 FHUB Bulan. Oh, Nggih. Nggih, ngapunten bertemu di sini Bapak. Terima kasih oh, sudah berkesempatan kepanggih di webinar dengan Pak Galih. Izin menyampaikan kami dari UPT Kota Malang. Kebetulan webinar hari ini pemenuhan hak anak bagi anak berhadapan dengan hukum kok hangat bersinggungan dengan kasus yang barusan kami kami terima Bapak. Jadi, dan kami ada pengaduan terkait anak yang diduga terkena narkoba. Jadi konsumsi sabu-sabu. Yang melaporkan adalah ibunya sendiri, cuman ibunya ini harapannya dilakukan upaya secara preventif. Jadi eh, meminta kepada kami untuk direhab. Pertanyaan pertama saya, kalau sepertinya ini belum tersentuh oleh APH, ya. Apakah eh, pertama kalau belum tersentuh dengan APH dan ibunya memang pinginnya preventif kami rehab, apakah kami perlu menginfokan ke BNN atau ke Polres, itu yang pertama? Ataukah memang karena harapannya klien inginnya direhab, ya sudah cukup antara kami dengan dia saja, dengan mungkin nanti pihak ketiga untuk apa namanya, untuk tempat ia merehab, itu yang pertama. Kedua, terkait asesmen, apakah cukup dengan asesmen dari tim kami atau perlu kami psikologkan dulu sebagai kemudian dasar laporan untuk merujuk dia ke yayasan atau lembaga yang tempat untuk dia merehab nanti ke depannya. Begitu Bapak Galih, semoga selalu sehat. saya terang Mbak Fulan, saya nggak Oke. paling Jadi Mas Galih atau Pak Galih nih, Pak? Punten. Mas aja, galih aja Mas dah. aja nggih. Nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun pencerahannya. Nggih. Oke, Baik, siap. silakan Pak Gali. Mungkin Oke, langsung siap. saja. Ini juga kami pernah dicurhati memang dari BNN. Ini banyak kasus yang terkait narkoba ini, keluarganya sendiri yang lapor, dan memang ini minta ditangkap karena keluarga sudah angkat tangan. Warga sudah angkat tangan, dibilangin seperti ini juga eh, apa ya, sudah susah, macam-macam sudah dilakukan, akhirnya sampai mentok
terakhir sudah Pak, ini mohon gimana caranya biar anak saya eh, bisa sembuh atau lepas dari narkoba. Jadi gini, kalau tidak salah BNN itu eh, menyampaikan tetap menerima laporan seperti itu. Karena kan laporannya juga berdasarkan tidak laporan yang, apalagi kalau sudah lapor UPT ini kan ada asesmen ya. Asesmen itu yang bisa dijadikan dasar untuk eh, BNN untuk melakukan eh, rehab lah. Dasarnya kan ada. Jadi monggo silahkan di apa dikoordinasikan dengan BNN seperti apa mekanismenya. Setahu saya informasi yang diberikan itu seperti itu. Ada beberapa yang akhirnya melalui eh, langsung seperti orang tuanya lapor atau melalui lembaga seperti UPT ini untuk menindaklanjuti anaknya yang narkoba ini. Karena untuk rehab kan pasti ada apa ya, maksudnya ada kriteria-kriteria tertentu yang tetap harus harus dipenuhi. Dan yang menjadi ini ya, menjadi kesulitan untuk rehab untuk BNN sendiri ini kan nggak terbatas informasi yang saya terima ini. Satu di Lido itu dan satunya mana gitu loh, yang di Indonesia itu hanya dua. Jadi kadang ini akhirnya melalui jejaring-jejaring lembaga-lembaga yang konsen di apa, mengurusi untuk terkait narkoba ini biasanya seperti itu Mbak Mulan. Seperti yang diceritakan oleh teman BNN seperti itu. Ada kesulitannya seperti itu. Tidak eh, ini maksudnya untuk rehabnya ini tidak banyak itu. Jadi banyaknya akhirnya berkolaborasi dengan jejaring itu. Jadi kalau pastinya kan untuk yang rehab sendiri kan ada kuota ya, kuotanya pasti juga tidak hanya dua setahu saya di Lido atau di mana, satunya di mana gitu. Yang pastinya kapasitasnya kan tidak mencukupi. Tapi monggo silahkan dikoordinasikan dengan BNN kota ini ya, kota atau kabupaten. Kota Malang, Pak. Kota Malang, dengan Kota Malang bagaimana mekanisme kalau seperti ini, apalagi kalau sudah ada asesmen dari teman-teman PT Malang, jadi bisa apa istilahnya sebagai pertimbangan dari BNN untuk terkait pengajuan rehab ini. Demikian Mbak Fulan yang bisa kami sampaikan. Nggih, nggih. Berarti tetap ada rujukan ya Bapak, misalnya Nggih, untuk ada anu nggih, untuk apa apa maksudnya namanya untuk lebih koordinasi. lebih lebih apa ya namanya mantep lah itu. Gimana istilahnya saya anu ya. Nggih, oh nggih. Seperti itu. Bapak, nggih, terima kasih Pak Ali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kemudian selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oh, mungkin ini dari ada yang angkat tangan dari Pak Joko Nubatin, Kota Blitar. Kota Blitar. Monggo Pak Joko. Selamat Silakan. pagi Pak Galih, Bapak Ibu sekalian. Webinar hari ini. Mohon maaf, saya Joko Nurbatin dari Kota Blitar. Kebetulan saya salah satu pengurus di Forum Puspa Peta Arum Kota Blitar di bawah DP3AP2KB Kota Blitar, Pak. Yang kebetulan kami ini kan di Pokja Anak yang sering berhubungan dengan anak lah. Saya ingin ini Pak konfirmasi kembali yang jawaban Pak Galih yang kaitan ketika ada anak hamil di sekolah, sekolah mengeluarkan. Biasanya Pak, di lapangan itu yang kami temui, sekolah itu sebetulnya tidak mengeluarkan. Tetapi ketika anak waktu masuk itu kan orang tua kan diminta untuk menandatangani fakta integritas. Nah, alasan sekolah adalah menjalankan fakta integritas itu.
yang sudah pernah ditandatangani baik oleh siswa maupun oleh wali murid atau orang tua. Salah satunya ketika anak itu melanggar, maka resikonya anak dikembalikan kepada orang tua. Itu seperti itu Pak, kurang lebih biasanya yang terjadi mohon maaf, kalau di Kota Blitar yang sering kami jumpai, alasan dari sekolah itu seperti itu. Jadi tidak mengeluarkan, tapi mengembalikan anak kepada orang tua. Ini mohon mungkin responnya Pak Galih. Itu matur nuwun. Matur nuwun. Siap Pak Joko. Terima kasih infonya Pak Joko. Betul. Baik, silakan Ada Pak Galih. beberapa ini ada lagi di kolom chat ini dari Bu Yeye Leli. Pertanyaannya, jika setelah proses hukum selesai, si ABH butuh shelter untuk masa pemulihannya, apakah ada tempat khusus yang dipunyai pemerintah, khususnya di Kap Kota? Karena kami pernah mengalami dapat jawaban dari layanan bahwa shelter yang ada hanya bisa menampung korban, bukan pelaku. Dari Bu Yayu KPI Jatim. KPI Jatim. Saya respon Pak Joko dulu. Beberapa kasus yang kami terima Pak laporannya juga macam-macam. Ada yang terkait fakta integritas karena sudah tanda tangan, makanya siswa dikembalikan ke orang tua istilahnya. Atau ada beberapa yang beralasan, masih ada yang beralasan bahwa ini jangan sampai menulari teman-temannya yang lain. Ini beberapa alasan yang kami dengar Pak. Ini juga ada karena jangan sampai nama baik sekolah yang sudah bagus ini rusak karena ulah dari siswanya yang seperti itu. Macam-macam memang Pak. Istilahnya mungkin tidak masalah. Kalau memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang terpaksa anak ini harus keluar, kita harus mencarikan tempat pendidikan lainnya atau sistem pendidikan yang bisa menampung dia. Istilahnya sekolahnya dia ini jangan sampai putus. Kalau memang itu harus sudah menjadi keinginan di sekolah, ya mau gimana lagi? Kalau mau kita paksakan pun waktu kita akan selesai hanya untuk bantah-bantahan seperti itu. Tidak masalah. Kalaupun harus keluar, kita harus mencarikan alternatif bagi anak tersebut. Seperti apa? Ya, seperti mungkin PKBM atau apa istilahnya, atau pendidikan lain yang jangan sampai anak ini hak pendidikannya ini terhenti hanya gara-gara kasus tersebut. Apa yang dia alami, kalau dianggap kesalahan, ya memang kesalahan. Tapi hal tersebut tidak menghalangi anak untuk mendapatkan haknya. Kalau dia hamil di luar nikah masih dalam kondisi sekolah, apakah dia tidak berhak sekolah? Dia berhak memperoleh pendidikan, mau pendidikan formal atau non formal, yang jelas dukungan itu sangat dia butuhkan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Situasi yang sekarang ini dialami bukan halangan dia untuk berhenti. Sudah masa depanku sudah tidak ada artinya karena situasi seperti itu. Tidak. Dia tetap punya hak untuk maju. Dia punya hak untuk berhasil. Untuk menjadi wong lah istilahnya. Dia masih berharga kesalahan yang dilakukan. Nah, kita yang di sekelilingnya ini yang bisa merespon itu, membantu dengan apa yang sudah kita pahami bahwa mereka berhak, itu respon dari kita yang bisa membuat dia ini yakin akan menjalani kehidupannya berikutnya. Tidak apa-apa Pak, ini Pak, kalau misalnya ada fakta integritas, kalaupun memang harus seperti itu, mau gimana lagi, mau dilawan juga pasti akan terlalu banyak debatan yang seperti apa.
kalaupun memang masih bisa diomongkan ya diomongkan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau sekolah bisa apa ya, bisa juga bisa mengkondisikan situasi di lingkungan, karena juga kalaupun tidak mengeluarkan tapi situasi di sekolah tidak mendukung, masih banyak tanggapan-tanggapan negatif terhadap anak tersebut, itu juga tidak akan baik bagi perkembangan dia. Demikian Pak Joko, Pak, yang bisa. mohon izin nambah sedikit. Nggih. Pak Galih, yang dengan kondisi real persis di lapangan seperti itu. Nah, oleh karenanya begini Pak, satu, biasanya walaupun sekolah mengizinkan kan anak mesti malu Pak. Secara psikis dia nggak akan siap tetap sekolah di sekolah lama itu. Nah, pasti dia yang ini Pak, yang kita justru ingin memberikan advokasi itu bagi mereka yang tidak mau sekolah lagi. Nah, biasanya nyari sekolah ini kan juga sulit. Yang menerima misalkan sudah tahu kalau background anaknya itu punya catatan seperti ini, seperti ini. Nah, ini kami mohon dengan hormat, ini usulan dari kami yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh dinas tingkat provinsi, itu bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten kota untuk DP3AP 2KB yang di kota, itu untuk ini Pak, memberi apa semacam pemahaman yang sama tentang kesiapan sekolah untuk bisa menerima anak-anak yang agak bermasalah atau mungkin bermasalah. Karena mohon maaf Pak Galih, menurut pantauan kami, pengamatan kami, khususnya di kota kami, di kota Blitar itu, mohon maaf, rata-rata Pak guru, Bu guru itu kan maunya kan ngajar anak-anak yang sudah baik-baik Ya, saja. yang baik-baik aja. Yang bermasalah itu kan nggak resiko. Jadi intinya itu cari enaknya saja begitu. Nah, oleh karena itu mohon ini di pemahaman ini harus disamakan untuk antara kepala sekolah dengan guru. Kadang-kadang kepala sekolah sudah oke, guru-gurunya waduh nggak siap, siapa yang anak gini kok diterima Pak Kasek atau Bu Kasek kan begitulah. Ini mohon ada semacam kesepahaman untuk bisa menampung anak-anak yang agak bermasalah sehingga dia itu akan mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lainnya. Begitu Pak usulan. Pak Joko. Ini pun juga menjadi tugas kami dan sering kami sampaikan juga untuk di lembaga-lembaga pendidikan itu menghilangkan pemahaman seperti itu, Pak. Menghilangkan pemahaman bahwa ini jelek itu apa gitu loh. Tapi juga di samping kasus-kasus itu juga banyak di lapangan, Pak, yang kami temui juga mereka sudah memahami bahwa kalau ada muridnya seperti ini, sudah tidak apa-apa, sekolah terus. Itu. Selain beberapa kasus yang dengan sampaikan itu, di lapangan juga sudah ada pemahaman bahwa dari sekolah itu bahwa meskipun situasinya itu mereka tetap sekolah. Gitu. Karena memang tergantung pemahaman juga, Pak. Kalau kita tidak memberi dari sudut pandang yang lain bahwa anak ini harus terpenuhi haknya terlepas dari apa yang dilakukan. Nah, mungkin sekolah-sekolah yang masih melakukan seperti itu masih belum memahami dan memang butuh kerjasama dari berbagai pihak, dari DP3AK, dari jejaring, dari dinas pendidikan, kalau ini lembaga pendidikan, untuk menanamkan pemahaman seperti itu, Pak. Di beberapa tempat malah masih ada juga yang terkait poin-poin itu loh, Pak. Kalau memang masih ada di tempatnya Bapak Ibu, kalau telat kurangi berapa poin, poin-poin. Jadi ini juga akan sangat merugikan bagian anak ini. Kalau kesalahannya besar,
poinnya seperti ini, poinnya ini. Jadi tidak menumbuhkan semangat, malah beberapa ini malah semakin semakin membuat mereka takut. Jadi sekolah hanya karena tidak ingin poinnya berkurang, nanti kalau sudah batas tertentu akan dipanggil orang tuanya, pembinaan seperti itu. Ada beberapa hal yang kami apa terima laporannya, dan memang dibutuhkan koordinasi, koordinasi dengan, kalau ini terkait lembaga pendidikan dengan dinas pendidikan setempat, bagaimana ini bisa memahamkan teman-teman di sekolah-sekolah itu kalau situasi seperti ini mereka masih berhak untuk bersekolah, tidak dikeluarkan itu. Sulit, ya memang sulit Pak, memberi pemahaman ini sulit dengan berbagai macam lah, hal seperti fakta integritas, seperti nama baik, atau supaya tidak nulari temannya yang lain. Itu pun kami mendapat laporan seperti itu. Tapi memang harus disampaikan, disampaikan bahwa tidak boleh seperti itu. Iya. Butuh butuh proses memang. Demikian Pak Joko yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Oke, sami-sami Pak Joko. Ini ada pertanyaan tadi saya belum menjawab yang dari Bu Yayu KPI terkait untuk shelter ya, penanganan ini. Jadi untuk shelter barangkali mungkin bisa dibantu Mbak Agnes untuk shelter untuk yang pelaku. Apakah selama ini dalam penanganan teman-teman UPT Iya, pernah tidak terkait untuk pelaku, untuk mereka, untuk shelternya? ya baik. Jadi kalau untuk shelter khusus, memang kalau di UPT BPA eh, yang kita layani untuk shelternya khususnya itu terkait dengan anak-anak yang menjadi korban seperti itu, Pak. Mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual itu di pasal 26 ayat 3. Mungkin nanti bisa dilihat lebih dalam lagi terkait pendamping itu seperti apa ini. Sekilas saya cari terkait pendampingan di UU TPKS ini. Untuk terkait postingan ya, mungkin karena mungkin situasi yang anak hamil tadi. Intinya kan anak ini membawa aib, apakah benar-benar membawa aib atau mungkin karena postingan yang sudah disebarkan ini sudah apa istilahnya tanpa ditelaah, tanpa dicari sumbernya apakah memang benar atau tidak, sudah menguasai apa istilahnya pikiran dari di sekolahnya itu. Ini sama kan ya, kalau memang masih bisa diberi pemahaman, kita beri pemahaman sambil kita juga mengurus kasus tersebut. Karena ini kan kalau memang itu, kalaupun itu benar pun, hal itu pun juga tidak pantas untuk di-share di publik atau di media sosial atau apapun medianya gitu. Karena bisa jadi ini pasangannya yang lebih dewasa dan itu juga bisa diproses, atau mungkin masa sebaya, itu pun kita bisa intervensi untuk pemulihan dari anak tersebut. Karena mungkin posting-posting itu kan
karena dia dendam, karena dia iri, atau mungkin karena motif-motif lainnya yang seperti itu. Pendekatannya saya pikir juga sama dengan situasi yang tadi. Ya, memberi pemahaman ke sekolahnya bahwa apakah memang benar hal-hal yang disampaikan di postingan itu yang dikirim oleh pasangannya. Kalaupun memang itu hal yang benar, anak ini pun tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang lebih utama memang mau terjadi kasus atau tidak kasus, tidak ada kasus, kita tetap harus memberi advokasi ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan, eh, pemahaman seperti ini sudah tidak zamannya lagi untuk mengeluarkan anak ini hanya gara-gara hal-hal tersebut. Kalaupun memang sejelek-jeleknya tadi ya, memang harus keluar sudah mentok. Ya tidak apa-apa, tapi pendidikan dia tetap harus mendapatkan pendidikan yang lain meskipun itu bukan pendidikan formal supaya hak pendidikannya ini tidak terputus hanya gara-gara hal-hal yang dia alami gitu. Sambil kita juga membantu mungkin kondisi psikologis dia terganggu eh, dengan situasi yang dia alami. Seperti itu, Bapak Ibu dari UPT PPA Kota Probolinggo. Mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan belum bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu. Eh, Kami mohon maaf. Mungkin ada lagi dari Bapak Mohon Ibu? izin Pak Gali. Iya. Jadi ini mungkin terkait dengan pasal UU TPKS, peran pendamping UPT DPPA. Ini dari Bu Sinta mau menambahkan begitu. Monggo silakan Ibu Sinta. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Mohon izin Pak Gale, Ya, hanya monggo, Bu. menambah sedikit. Ya, tadi pertanyaannya kembali yang tadi Bu Laili, Laila. Jadi yang terkait surat edaran itu eh, kedudukannya pasti lebih tinggi undang-undang. Jadi dalam undang-undang TPKS sudah ada disampaikan untuk layanan UPTD itu seperti apa saja. Di situ ada eh, 11 11 layanan dan untuk pendamping dalam persidangan kami ada eh, petugas untuk paralegal. Nah, kami ada pendamping paralegal yang bisa mendampingi eh, di dalam masa persidangan, selama masa persidangan. Dan bila mana kabupaten kota tidak memiliki paralegal ini bisa bersurat dengan kami, bisa bersurat ke UPT untuk memohon bantuan itu. Untuk pendampingan yang umumnya biasa saja pendampingan dari kabupaten kota, tapi untuk khusus untuk persidangan kami siap memberikan bantuan pendampingan paralegal untuk selama kasus itu berlangsung gitu ya. Terus ini yang untuk undang-undang pasti tentunya lebih lebih tinggi ya daripada surat edaran, pasti kita lebih em, mengacu ke undang-undangnya. Jadi terus untuk yang Bu Laili yang berikutnya eh, pasal Undang-Undang TPKS peran pendamping UPTD PPA dalam proses BAP persidangan. Jadi itu benar Pak Gale, memang di bagian ketiga pendampingan korban dan saksi pasal 26 itu di ayat kedua itu salah satu pendamping korban untuk untuk ini yaitu di situ disampaikan yang bagian B itu petugas UPTD PPA. Jadi kita tidak akan salah kalau kita mendampingi ke persidangan. Itu. Begitu untuk Bu Laili, semoga Bu Laili bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, demikian jawaban dari Bu Sinta. Mungkin dari Bu Laili, apakah sudah cukup jawabannya? Ini sedikit saya menambahi, Mbak Agnes, Mbak boleh? Oh, ya. Oke. Monggo Ini silakan Pak saya Gali. baru buka ini, baru ketemu di
UU TPKS, korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pasal 26 ayat 1. Dan kemudian ada kekebalan hukum bagi pendamping ketika ia melakukan pendampingan korban dan saksi. Pasal 28 dan 29. Artinya, sang pendamping tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, ketika menjalankan perannya, kecuali memang tidak beritikat baik. Kemudian UU TPKS juga mendefinisikan pendamping sebagai orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan pasal 1.14, di mana pendamping korban meliputi 1. Petugas LPSK, 2. Petugas UPTD PPA, ketiga tenaga kesehatan, keempat psikolog, kelima pekerja sosial, keenam tenaga kesejahteraan sosial, ketujuh psikiater, kedelapan pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal, berikutnya petugas penyedia layanan berbasis masyarakat dan pendamping lain. Itu pasal pendamping lain itu masuk yang tadi disampaikan Bu Sinta, pasal 26 ayat 2. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Leli. Semoga bisa membantu untuk informasi terkait pendamping. Oke, terima kasih Pak Gale. Boleh kami, Kami, Bu. apa yang saya tanyakan itu sebenarnya adalah curhatan, curhatan atas sesuatu yang baru saja kami alami saat mendampingi proses persidangan di pengadilan. Karena mungkin karena di tempat kami itu yang dalam proses persidangan dan BAP itu adalah Texas. Jadi kami dari teman-teman bidang PPA walaupun juga tidak relawan tapi juga teman-teman yang bekerja sebagai staf di PPA itu seolah itu. Jadi hanya dari terlempar bilangnya ini atau gimana? Iya, sepertinya terlempar ya, Pak. Oh, sudah muncul. Monggo Ibu dilanjutkan lagi, Bu, karena tadi Ya, Bu Laili mungkin bisa dilanjutkan. Ya, ini sepertinya masih terlempar ya, Pak. Bu Laili. belum, saya Halo? belum Ya, lihat ini sudah beliau. masuk. Gimana, Bu? Ya. Halo? Ya, monggo Bu Bisa Laili, diulang? bagaimana mungkin bisa diulang. Monggo, monggo, bisa, monggo, monggo. Monggo, Bu. Jadi surat curhat gitu ya, karena itu yang kami alami gitu ya. Ya, kenapa kami menanyakan surat edaran? Mungkin kita itu tahu peran kita, tapi yang mitra sebelah kita, baik itu di mitra teman-teman di kepolisian, mitra di teman-teman kejaksaan, di pengadilan, itu lebih menerima peksos yang menurut mereka pengalaman yang dulu-dulu itu ya peksos yang berperan. Nah, kalau PDPA itu tidak boleh masuk, tidak boleh turut. Padahal selama ini yang mendampingi itu adalah kita dan si kliennya itu dekat dengan kita. Tapi begitu masuk di proses persidangan, di BAP, kita hanya melihat dari jauh. Karena peksos yang boleh, bukan kita. Nah, itu yang punya
opini semacam ini di jajaran yang mitra sebelah. Nah, gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan karena mereka mungkin apakah perlu pemahaman untuk eh, mitra kita gitu terhadap peran kita? Itu pertanyaan saya. Ampun, Bu. Halo? Nggih. Intinya untuk pemahaman bahwa Ampun, dalam nggih. penanganan ini kenapa hanya satu ini yang diizinkan, bahwa tapi selama penanganan ini teman-teman dari UPT yang sudah jalan tapi tidak diperkenankan ikut gitu, seperti itu gitu. Betul. Iya. Iya, jadi perlu perlu apa ya? Tanda kutip pemberitahuan yang jelas terhadap undang TPS terhadap mitra kita yang Nggih. menangani itu. Bahwa kita Siap, siap. boleh loh sebenarnya, ini loh ada dasarnya. Nggih, ada Tapi mereka dasarnya. belum familiar dengan kita. Nggih. Nggih, masukan bagi Mungkin kami perlu Bu ini Bu. rakor di tingkat provinsi, Bapak, mengundang semua Nggih, perlu Bang, gitu. itu karena eh, secara sosialisasi memang harus harus banyak dilakukan karena ini kan baru dua-dua kemarin ya, mungkin belum semua memahami dari Iya, unsur pendamping, APH, masyarakat atau apa ya. Ini perlu perlu memang perlu menggalakkan terkait sosialisasi ini, pemahaman ini atau peningkatan kapasitas dari APH dalam penanganan. Nggih, kalau kami memang belum bisa memberi ini Bu, nggih, ini jadi masukan buat kami bahwa situasi yang Ibu temui atau mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mengalami serupa, ini jadi masukan bagi kami untuk eh, gimana sih memberi pemahaman ke semua yang terlibat dalam penanganan anak ini supaya pemikirannya sama, supaya pemahamannya sama. Jadi kalaupun nanti penanganannya tidak tidak ada kok ini terus, ini kok ini yang diperbolehkan seperti itu. Mungkin tanggapan dari Bu Sinta atau Mbak Agnes yang banyak berkecimpung di penanganan, apakah juga menemui hal seperti ini, ada kesulitan untuk dalam pendampingan? Apakah pernah menemui situasi seperti yang dialami Bu Leli ini, Mbak Agnes atau Bu Sinta? Nih, kalau di kami memang untuk penegak hukumnya sudah memahami terkait itu ya Pak. Jadi kami memang eh, langsung dipersilahkan untuk pendampingan. Namun mungkin Bu Laili bisa mengadakan sosialisasi itu tadi dengan pihak-pihak terkait. Bisa juga nanti mungkin mengundang dari kami, nanti kami yang eh, membantu untuk menjelaskan. Itu juga mungkin salah satu opsinya. Begitu, Ibu. Ya, ya, monggo Bu, silahkan disampaikan ke kami Bu, atau Bapak Ibu semua yang di sini. Ada sesuatu, ada masalah yang mungkin belum bisa Bapak Ibu sementara atasi sendiri, bisa berkoordinasi dengan kami. Nah, ini perlunya kita ketemu, salah satunya kan ini, kita membangun komunikasi, kita membangun sinergi antara semua yang di sini. Ini kan dari berbagai macam, ini saya lihat dari Dinas Pendidikan, dari Kominfo, Inspektorat, dari teman-teman rumah sakit. Ini kan terkait semua, terkait pemenuhan hak anak, Iya. kesehatan, informasi yang layak anak, terkait pendidikannya seperti apa. Nah, ini kan kalau misalnya tidak bisa disampaikan sekarang, bisa WA atau Japri ke kami yang nanti kalau misalnya tidak bisa kami bantu, kami bisa koordinasikan ke teman UPD yang lain yang mungkin bisa membantu seperti itu. Ini ada lagi dari Bapak Ibu? Monggo Eh, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin sharing atau menambahkan ya, mungkin sharing atau curhat atau apa, atau monggo. curhat. Iya, betul. Oke. Tidak lupa saya ingatkan untuk mengisi Link daftar daftar hadir hadir. ya dan survei
Oke. Ini menjadi masukan buat kami untuk memperbaiki eh, kinerja kami, Nah, ini mungkin layanan kami gitu. Pak Oke. Win, Ada bukan. Saya kira Pak Win mau menambahkan gitu di open mic. enggak? Iya, oh, sepertinya ini bukan Pak. Baik, Bapak Ibu, eh berikut sudah dikirimkan lagi daftar hadir survei materi linknya, bisa lihat di chat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi survei, untuk survei kepuasan. Nah, mungkin sepertinya sudah cukup nih. Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin sharing, bisa nanti mungkin untuk menghubungi secara langsung. Kalau untuk di acara ini mungkin kami cukupkan, guys, sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri acara kita hari ini, tidak lupa lagi untuk saya mengingatkan pada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang tertera pada link yang sudah tersedia di kolom chat. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita yang luar biasa, Bapak Galih. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya, Terima Pak ya. kasih. Terima kasih Mbak Kami Agnes minta sudah diberi bantuannya. kesempatan. Oke, terima kasih kepada para peserta yang menyimak dan juga sangat aktif hingga akhir acara. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari acara pada hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada webinar Sapa DP3AK dengan topik lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Semoga lancar dalam perjalanannya. Kita bertemu lagi di kesempatan Terima yang kasih, Pak berikutnya. Gali. Ye. Terima kasih Mbak Agnes, Bu Sinta, dan Bapak Ibu yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, Bapak Ibu. Izin live. Dapat itu tuh ya.